Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, hari ini kita masih lanjutkan pembelajaran kita ya. Namun sebelum belajar, marilah kita sejenak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan belajar kita pada hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, hari ini Bu Umi akan mengajarkan muatan pelajaran yaitu Bahasa Indonesia pada tema 4, subtema 1, kelas 5 ya. Jadi materi hari ini adalah Bahasa Indonesia anak-anak ya. Anak boleh mempersiapkan dulu, boleh di skip dulu ya. Atau di post dulu video Bu Umi, lalu mempersiapkan alat tulisnya. Karena tentu nanti akan banyak materi-materi penting yang harus kalian catat sehingga mempermudah kalian dalam belajar. Nah, silakan anak-anak mempersiapkan buku tulis dan juga alat tulis menulisnya ya. Oke. Dan juga tentunya buku yang kalian miliki ya. Jika kalian mempunyai buku pena 5B silahkan disiapkan dan juga buku temanya boleh dipersiapkan. Oke, anak-anak, Bu Umi lanjut saja. Adapun materi kita hari ini adalah mengenai pengertian pantun, ciri dan jenis-jenis pantun, menjelaskan isi pantun, jenis pantun berdasarkan usia, lalu jenis pantun berdasarkan isi. Ini adalah materi kita pada tema materi Bahasa Indonesia pada tema 4, subtema 1. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Oke, anak-anak. Apa itu pantun? Ya, pantun merupakan salah satu seni merangkai kata, anak-anak ya. Jadi pantun itu merupakan salah satu seni merangkai ya. Jadi merangkai, tidak hanya bunga yang dirangkai ya, tapi kata pun bisa dirangkai menjadi sebuah pantun yang indah, anak-anak ya. Nah, pantun biasanya anak-anak ya digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Jadi melewati pantun inilah mereka terkadang mengungkapkan perasaannya ya mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Nah, kemudian pantun juga merupakan salah satu bentuk puisi Indonesia ya, tapi termasuk dalam puisi Melayu gitu ya anak-anak ya. Puisi Indonesia Melayu ya. Nah, namun anak-anak pantun itu memiliki ciri khas sendiri gitu ya, sehingga berbeda dengan bentuk puisi yang lain gitu ya. Jadi pantun ini juga merupakan puisi namun memiliki ciri khas tertentu gitu anak-anak ya. Oke. Baik, nah ini contoh pantun anak-anak. Saya Bu Umi bacakan, perhatikan tekniknya ya, intonasi nadanya. Bermain di taman dengan akur. Bersama teman naik cungkat-cungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah ini adalah contoh cara pantun dan juga cara membacanya ya. Nanti anak-anak latihan ya nadanya di rumah ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ciri-ciri pantun. Anak-anak pasti sudah membaca dan kalaupun belum tahu tolong disimak ya. Dan silahkan untuk dicatat jika memang harus mencatat ya. Jika harus kalian catat. Nah, jadi anak-anak pantun itu tadi Bu Mi sampaikan memiliki ciri khas tertentu ya. Yang membedakan dengan bentuk-bentuk karya sastra Indonesia lainnya. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama bersajak AB ya. Sajak AB. Kemudian terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Kemudian setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Setiap baris tadi ya Nana ya, tadi ada 4 baris ya Nana ya. Kemudian berikutnya terdiri atas 2 bagian
yaitu sampiran dan isi. Baik, akan Bumi jelaskan nanti perlahan-lahan ya. Oke, anak-anak, Bumi akan ke menjelaskan isi dulu ya. Menjelaskan isi pantun ya. Ya, misalnya nih pantunnya. Bawa paku dan juga palu digunakan untuk buat pagar. Olahraga secara teratur, tubuh kuat dan bugar. Nah, anak-anakku sekalian, pada baris pertama dan kedua yang berwarna kuning dan di bawahnya ini dinamakan dengan sampiran. Lalu di baris ketiga dan keempat itu disebut dengan isi. Nah, isi pantun biasa terdapat pada baris ketiga dan keempat. Lalu apa isi dari pantun yang Bu Umi baca ini? Isinya adalah anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Nah, Nana pasti sudah akan bisa menjelaskan isi dari sebuah pantun. Ingat ya, isi pantun terdapat pada baris ketiga dan juga keempat. Nah, anak-anak yang dikatakan bersajak ABAB itu adalah huruf terakhir ya, huruf terakhir pada setiap baris. Misalnya baris pertama U. Nanti U ini akan sama dengan di baris ketiga U. Ini kan R Bu ya, yang kita sebut adalah huruf hidup atau huruf vokalnya ya. Jadi huruf hidupnya, bukan huruf mati atau huruf konsonannya. Jadi ini U, ini U. Kemudian ini R, ini R, lalu ini juga ini A, ini juga di baris kedua A, maka di baris keempat itu A gitu ya. Ini adalah bersajak AB gitu. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Nah, anak-anak, jenis pantun, jenis-jenis pantun. Jadi pantun itu ada macam-macamnya anak-anak ya. Jadi pantun itu ada macam-macamnya. Yang pertama adalah isi. Jadi jenis pantun itu berdasarkan dibagi menjadi, berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah isi ya. Jadi jenis pantun berdasarkan isi. Lalu jenis pantun berdasarkan usia. Nah, jenis pantun berdasarkan isi itu ada 3 anak-anak. Ada pantun jenaka, kemudian pantun teka-teki, kemudian pantun nasihat, kemudian juga pantun kiasan. Ini adalah jenis pantun berdasarkan isi ya. Ada 4 ya, ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Lalu jenis pantun berdasarkan usia, ada pantun anak-anak, kemudian pantun orang muda, dan juga pantun orang tua. Oke, Bu Umi tunjukkan ya bagaimana bagaimana bentuk dari pantunnya. Oke, kita mulai dari pantun berdasarkan usia, pantun anak. Nah, pantun anak ini biasanya berisi tentang pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak yang riang dan suka bermain. Nah, jadi pantun ini berisi kehidupan masa kanak-kanak ya, yang suka bermain, dan juga anak-anak yang sangat riang gitu ya. Nah, pantun ini anak-anak, maksud pantun anak-anak ini juga berisi nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, artinya berbudi pekerti yang baik dalam kehidupannya ya, gitu ya. Jadi berupa nasihat ya. Oke, contoh pantun misalnya, hari Minggu pergi berenang, kolamnya ada di taman, hatiku ini sungguh senang bisa bermain bersama teman. Nah, ini adalah contoh dari pantun anak-anak. Nanti anak-anak belajar buat ya pantun anak-anak. Oke, baik. Selanjutnya adalah pantun orang muda. Ini masih pantun berdasarkan usia ya. Nah, jadi kalau pantun orang muda itu biasanya berisi tentang kehidupan masa muda ya. Jadi pantun orang muda ini biasanya berkaitan dengan perkenalan ya Nana ya. Perkenalan ya, kemudian perkenalan dengan seseorang, kemudian perasaan kasih sayang, dan juga perjuangan meraih cita-cita. Nah, ini biasanya dinamakan pantun orang muda. Nah, bagaimana contohnya? Nah, ini contohnya.
Marina sedang bermain harpa. Harpa dipetik, suaranya merdu. Sudah lama tak bertegur sapa, membuat hati ini menjadi rindu. Nah, ini adalah contoh dari pantun orang muda, dan masih banyak anak-anak ya. Anak-anak boleh membuat pantun yang ini yang dalam kategori pantun orang muda. Oke, kita lanjutkan pantun orang tua. Ya, ini berdasarkan usia ya, pantun orang tua. Nah, pantun orang tua biasanya berisi nasihat tentang nasihat ya, berisi nasihat atau pesan ya dari orang tua kepada anaknya. Ya, kemudian isinya biasanya itu berupa nasihat ya, berupa nasihat mengenai kehidupan ya, kemudian budaya, pendidikan dan juga agama. Ini adalah pantun orang tua. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Beli penggaris segitiga siku. Penggaris dipakai mengukur lilin. Nasihat ini untuk anakku. Rajinlah belajar dengan disiplin. Nah, ini kan termasuk pantun nasihat ya Nana, agar kita apa? Agar kita rajin belajar dengan disiplin gitu ya. Agar kenapa? Agar kita mencapai apa yang ingin kita inginkan atau cita-cita yang kita harapkan gitu ya. Nah, ini adalah pantun berdasarkan usia. Oke, kita lanjut. Pantun berdasarkan isi ya. Pantun berdasarkan isi ya. Nah, pantun yang pertama adalah pantun nasihat anak-anak ya. Nah, pantun nasihat ini ya tadi pantun berdasarkan isi ada 4 ya anak-anak ya. Nah, yang pertama Bu Umi yang bahas adalah pantun nasihat ya. Nah, pantun nasihat ini biasanya berupa anjuran atau ajaran ya, yang baik, anjuran atau ajaran baik ya bagi banyak orang. Nah, ini adalah pantun nasihat. Oke, contohnya bagaimana? Nah, contohnya adalah jalan-jalan ke Gunung Pancar. Sampai di sana melihat-lihat, beredaran darah akan lancar. Ini bukan lancar ya anak, lancar ya. Ya. Jika kita bergaya hidup sehat. Ya, ini bergaya hidup sehat, bukan bergaya hidup boros ya. Jadi ini adalah pantun nasihat ya. Oke, yang berikutnya masih berdasarkan isi adalah pantun jenaka. Nah, jadi pantun jenaka ini biasanya berisi candaan anak-anak ya, yang dapat membuat orang tertawa. Nah, jadi pantun jenaka ini biasanya digunakan sebagai permainan dan juga hiburan untuk menghilangkan rasa penat dan lelah gitu ya. Jadi pantun jenaka itu pantun candaan ya anak-anak ya, hiburan ya. Nah, bagaimanakah contohnya? Silakan disimak anak-anak. Berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata kamu yang belum mandi. Nah, pasti anak-anak ketawa ya. Jadi anak-anak harus bisa membuat pantun jenaka ya. Pantun yang sangat lucu-lucu ya. Kira-kira isinya nanti ada di paragraf 3 dan 4. Oke, selanjutnya adalah pantun berdasarkan isi, yaitu pantun teka-teki. Nah, pantun teka-teki ini biasanya Nana berisi tebakan ya Nana ya, teka-teki, dan digunakan dalam permainan berbalas pantun ya. Ya, teka-teki itu tebakan ya Nana ya, yang biasanya dipakai dalam berbalas pantun gitu ya. Nah, contohnya bagaimana? Contoh dari pantun teka-teki, pagi-pagi ikut aerobik. Jangan lupa pakai sepatu, berkaki 4 dan mengembik. Hewan apakah itu? Ayo anak-anak jawab, hewan apa? Ya, nanti pasti anak-anak tahu ya jawabannya. Jangan bilang itu buaya ya. Ayo, hewan apa? Berkaki 4 dan mengembik ya. Oke, ya kalian pasti benar semua. Ya, nanti boleh buat ya pantun teka-teki. Ya, oke. Lanjut, kita ke pantun berdasarkan isi yang terakhir adalah pantun kiasan. Nah, pantun kiasan itu biasanya berupa mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mengibaratkan itu mengumpamakan ya, mengibaratkan itu mengumpamakan sama dengan gitu ya, mengumpamakan misalnya tinggi hati kan
sombong anak-anak ya, misalnya begitu, mengumpamakan begitu. Misalnya, apa ya, karakternya bagaikan, pinang dibelah dua, misalnya mengumpamakan begitu ya. Nah jadi, ini adalah pantun kiasan itu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yuk kita lihat contohnya. Contohnya, lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah ini adalah contoh pantun kiasan ya. Jadi apa daya tangan tak sampai, artinya tidak maksudnya tidak bisa ya, artinya tidak bisa gitu ya. Ini adalah contoh dari pantun kiasan. Baik anak-anak, mungkin itu dari Bu Umi penjelasan bahasa Indonesia pada tema 4 subtema 1. Anak-anak boleh membaca bukunya untuk lebih memperkaya ya wawasan pada wawasan mengenai materi pada tema 4 subtema 1 terkait dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu Bu Umi akhiri, mohon maaf jika ada tutur kata Bu Umi yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.